sholat sudah benar. Maka kalau mampu berlari, kalau tidak mampu berlari, mampunya jalan. Kalau tidak mampu jalan, mampunya merangkak. Kalau tidak mampu merangkak, mampunya ngesot. Maka ini benar. Kalau sampai sudah yakin. Wahal ro'aita habibah. Wahal ro'aita onotoh ningali siro. Apakah kamu melihat habiban kekasih? Layu itu tidak mengharapkan liko al-habibi yang ketemu kekasih. Apakah kamu pernah melihat ada seorang kekasih yang tidak berharap ketemu kekasihnya? Apakah kamu pernah melihat ada seorang kekasih yang tidak mau ketemu kekasihnya? Ada enggak? Enggak ada. Sampean punya anak, punya istri itu pasti pengen ketemu. Enggak kok, saya enggak pengen ketemu, berarti bahaya. Punya istri kok enggak pengen ketemu, nah itu bahaya. Mana ada, sampai apakah pernah melihat ada seorang kekasih tidak ingin bertemu kekasihnya? Lah sholat itu adalah media pertemuan kita dengan kekasih kita. Jadi sholat itu media bagaimana cara kita berkomunikasi dengan kekasih kita. Jadi sholat susah nggak bisa, makanya yang penting pertama tanamkan dulu. Saya kan sering mengajari berulang-ulang. Kalau takbir, kalau sampai khusyuk mulai takbir sampai salam ya sudah, enggak yakin ya, enggak yakin. Mulai takbir sampai salam yang diingat cuma Allah, wah itu berat, itu makomnya sudah makom wali. Kita itu minimal pas takbir saja. Gini caranya. Maka saya sering mengulang. Ketika sampai takbir, tangan diangkat, mulut mengucap Allah, hatinya niat usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman adaan makmuman lillah. Lah itu bersamaan. Setelah itu sampai ingat ditagih utang nggak apa-apa. Yang penting pas itu sampai yang Anda ingat hanya Allah Subhanahu. Nah kadang kita tidak sudah takbirnya nggak ingat, sampai salamnya nggak ingat. Nah, latihannya itu latihannya. Ya, memang susah memang mengepaskan itu antara takbir, antara mengangkat tangan, mulut mengucap takbir, hati niat bersamaan tadi. Jadi ketika Allahu Akbar, pas bar itu tangan sudah di sendakap, apa namanya sendakap ini? Nah, sendakap, niatnya sudah selesai. Minimal itu. Dan nanti baca Fatihah, ingat cucian, ingat macam-macam. Enggak ada orang yang sholat mulai awal sampai akhir ingat Allah. Wah, enggak ada. Itu berarti makomnya sudah makom-makom wali. Nah kita ini pokoknya minimal pas niatnya, atau kalau kata guru saya pas tahiyat akhir. Pas tahiyat akhir. Maka pas tahiyat akhir itu jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Ya kalau sampean takbir masih tidak bisa, pas tahiyat akhir. Pas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah asal itu media antara baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu, itu yang dibahas di tahiyat. Obrolan pertemuan antara kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj, obrolannya itu tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini kanjeng Nabi yang ngomong. Terus Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi menjawab lagi, assalamu alaika wa ala ibadillahi sholihin. Baru malaikat ngomong, asyhadu alla ilaha illallah. Itu malaikat dan seisi bumi ini yang ngomong begitu. Baru bersaksi bahwa oh ternyata kanjeng Nabi tidak egois. Jadi ketika kanjeng Nabi
tahiyat, mengucapkan at-tahiyatu, semua keberkahan, semua keagungan, semua kekuasaan itu hanya milikmu ya Allah. Itu Kanjeng Nabi ngomong begitu. Terus dijawab sama Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salam buatmu wahai kekasihku Muhammad. Semua rahmat ini hanya milikmu. Semua ini segitu. Nah, karena Nabi Muhammad gak egois, ngomong assalamu alaina wa ala ibadillah. Ya Allah ya Rabb, saya tidak sendiri, saya ini bersama orang-orang assalamu wa ala ibadillah, bersama orang-orang yang soleh. Maka termasuk nanti orang Birak Karawang kalau soleh kena kesangkut dimanapun. Kalau dari bukti kalau Kanjeng Nabi tidak egois. Kalau dia egois ya nggak usah nyebut orang-orang itu juga tidak beres. Maka assalamu alaina wa ala ibadillah, baru malaikat ternyata Nabi Muhammad ini istimewa Pak. Semua nabi itu ketika diagungkan oleh Allah itu sudah terbang dia, lupa umatnya. Umatnya lupa, Kanjeng Nabi tidak. Baru malaikat dan seisi alam semesta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, mengakui, malaikat baru mengakui wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi tahiyat itu komunikasi antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu. Maka kalau tahiyat, Gus saya kan nggak tahu artinya, enggak apa-apa, yang penting dibaca secara cetok. Cetok itu apa? Jelas. Karena biasanya itu karena sampean apa? Atau saya mau baru sholawat itu karena sampean apa? Maka dibaca dengan jelas. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berhenti thayyibatu lil. Ini berhenti enggak? Assalamualaikum, berhenti dulu. Jeda itu enggak harus. Kok berhenti? Ambil nafas lah. Baru assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berhenti ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Enggak, ini digabung semuanya ini. Sampean baca buku, enggak tahu titik, enggak tahu koma, bisa dipaham apa enggak? Bingung. Nah, ini sampean harus tahu. Wa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berhenti. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berhenti. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita itu karena sudah hafal, kalau baca tahiyat coba tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Enggak ada, tidak ada koma. Iya, semua. Itu nanti malaikatnya bingung, ini artinya apa? Enggak paham. Gitu ya. Maka tidak ada seorang kekasih yang tidak menginginkan berjumpa dengan kekasih. Enggak ada. Kekasih modal apa? Katanya, saya mencintaimu tapi diajak ketemu enggak pernah mau. Berarti masalah. Berarti itu enggak cinta, cinta palsu. Cinta palsu. Ini sama kayak ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika mau meninggal didatangi malaikat. Ya Ibrahim, ini saya didatangi Israel. Di Israel itu sebelum nyambut nyawanya Nabi Ibrahim, laporan dulu. Ya Ibrahim, ini saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim, mana ada seorang kekasih yang ingin menghilangkan kekasihnya. Itu kata Nabi Ibrahim. Terus malaikatnya bingung, oh iya benar ya. Akhirnya Jibril Israel naik lagi laporan ke Allah. Ini Nabi Ibrahim tidak mau dicabut nyawanya, bilang sama Israel, apa fahal ro'aita habiban la yuridu liqa'ul habib. Mana ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasih. Orang media ingin bertemu Allah, medianya berjumpa, ya mati dulu, harus meninggal. Maka setelah dibilangin jauh, katanya Allah, bahal ro'aita habiban la yuridu liqa'al habib.
Mana ada seorang kekasih yang tidak ingin bertemu kekasih. Baru Nabi Ibrahim, oh ya udah cabut. Ya, kalau kita yang nggak izin begitu cabut aja. Qala Allah Ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelasnya bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lah kok ada orang sholat terus, Pak Haji serbannya panjang 2 kilo, kakinya sandalnya pokoknya pakai gamis terus tiap hari. Lah kok masih suka marah-marah, suka maki-maki orang, suka, itu berarti dia tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya belum bisa mencegah perbuatan kejinya dan perbuatan mungkarnya. Berarti yang salah siapa? Yang salah ya Pak Hajinya. Kenapa? Sholatnya benar apa enggak? Yang jadi masalah itu sholatnya dia itu benar. Bukan kok sholat yang salah, sholatnya dia, sholatnya benar, tapi cara sholatnya, niat sholatnya benar apa tidak? Nah, makanya sholat itu apa sholat? Ada yang tahu sholat itu? Sholat itu pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Itu namanya sholat. Maka sampai awalnya takbir, akhirnya salam, rukun-rukun dan syaratnya dipakai, itu sampai sholat. Kok ada rukun dan sholat syaratnya yang tidak dipakai, berarti kurang. Berarti contoh saya mau nanya, sampai takbir Allahu Akbar terus kentut, batal apa enggak? Batal. Batal apa enggak? Ya enggak batal. Sampai takbir terus kentut, batal apa enggak? Enggak batal. Yang dinamakan sholat adalah pekerjaan yang diawali takbir, diakhiri salam, dengan syarat rukun sampai takbir terus kentut, namanya bukan sholat. Wong belum diakhiri salam kok. Paham enggak? Berarti sampai belum sholat itu namanya. Sholat itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri salam, dengan syarat rukun tertentu. Sampai takbir rakaat kedua kok kentut, itu namanya bukan sholat. Belum diakhiri salah. Kamu enggak kira-kira? Ya berarti batal. Enggak batal ya, kamu enggak sholat. Kamu tidak sholat. Yang namanya sholat diawali takbir, diakhiri salam. Kamu kan belum salam. Belum salam, berarti sampean belum sholat. Makanya ketika sampean melakukan kesalahan dalam sholat yang bisa, ya berarti kamu belum sholat. Paham ya? Sampean nih selama sholat Anda kira sholat itu rukun, ada namanya rukun qauli, ucapannya. Jadi sampean nggak boleh takbir, suara takbirnya harus keluar. Nggak boleh teman, lu nggak ada suaranya. Berarti sampai namanya tidak sholat itu. Terus baca Fatihah dibatin, jadi mulutnya nggak ada suaranya, nggak boleh. Berarti sampai tidak sholat. Terus baca Fatihah, baca tahiyat, baca tahiyatnya dibatin, berarti sampai tidak sholat. Terus salam, nggak ada suara, ya berarti sampai namanya belum sholat. Ingat, makanya wah Gus, saya ternyata sholat sudah 25 tahun salah semua, dia salah memang nggak ngasih. Nah, maka penting, ilmu itu penting. Jadi sampean itu orang, ini di kitab Takdirul Qaul, orang yang ditakdir Allah baik. Orang yang ditakdir Allah baik, baik dunianya, baik akhirnya, pasti, bukan insya Allah, pasti dipahamkan agamanya. Kok Allah itu menghendaki seseorang itu jadi baik,
pasti seseorang itu ditakdir oleh Allah untuk memahami ilmu agama. Itu pasti. Baik secara dunianya dan baik secara akhirat. Maka terus gimana ya ngaji, nggak ada kuncinya cuma itu. Jadi kita tahu, kita akhirnya tahu, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, itu kita tahu. Oh sholat yang benar begini, oh zakat yang benar begini, oh sedekah yang benar begini, itu kita tahu. Karena jelas jauh ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas ini jelas. Gus, hanya ada Pak Haji jawabannya panjang, tapi kelakuannya kok mungkar. Sholat terus padahal berarti ada yang salah. Kalau sholatnya berarti mungkin saja dia pas takbir nggak baca, pas tahiyat tidak baca, itu namanya kan bukan sholat. Nah, jadi cuma jengkulak-jengkulik nggak jelas, paham ya? Nah, ini atau secara fikihnya udah benar Gus, takbir benar, fatihah benar, ini benar, syarat rukunnya dipenuhi semua, terus salam, mungkin hatinya salah niat. Ya, mungkin hatinya salah. Terus bagaimana caranya? Maka sampai pokoknya sholat terus, tetapi sambil dibenahi caranya. Oh sholatnya begini, oh sholatnya begini, oh takbir yang benar begini. Saya mau nanya sampai kalau takbir bagaimana? Allahu Akbar, sumpama karena sampai membarengkan bersamaan antara mengangkat tangan, mengucap takbir, terus hatinya nih, pasti mengepasinya agak susah. Allah di hati kan gini, nah usolli fardu terus tangannya diangkat. Allah sampai kan sambil ngepas ini. Usolli fardul maghribi salasat. Bu akbar, lepas bar itu adaan makmumat lillahi ta'ala. Susah. Lah makanya praktekkan berkali-kali. Kalau nggak praktek ya nggak bisa. Nah biasanya kita itu begini, sebelum takbir sudah niat. Nah usolli fardul maghribi salasat kali adaan lillahi Allahu akbar. Pas Allahu akbar itu di hati sudah nggak niat lagi. Padahal menurut fikih niat adalah adanya di dalam hati, bukan di mulut. Nah, niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Sampai yang dinamakan niat adalah sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Kalau tidak bersamaan antara pekerjaan berarti itu namanya qasdu, bukan niat. Maka ini penting, gitu ya. Faman arada an ya'rifa haqiqatahu indallah wa yanzuru haluhu ma'ahu. Faman arada barang siapa arada yang menginginkan an ya'rifa mungkin arti arab ento mengetahui hakikat tahu yang hakikat dirinya indallah menurut Allah. Kalau sampean ingin tahu bagaimana sih penilaian Allah terhadap kita, ya sholatnya. Sampai menilai orang lain itu gampang, orang ini baik apa enggak itu gampang. Sholatnya, orang ini korupsi apa enggak sholatnya. Logus ini ada orang sholatnya baik, tapi kok korupsi? Oh berarti niatnya salah. Niat sholatnya lo banyak apa enggak Ustaz ini kayak dulu kasus yang ada di Bandung ramai itu. Nah itu ternyata kenapa? Karena sholatnya. Nah, maka repot. Jadi kalau kata Ibnu Abi Hasan itu standarnya itu aja. Maka kalau sampai ingin saya ini baik apa enggak, tidak usah ngitung yang lain, sholatmu benar apa enggak. Yang pertama secara fikihnya benar, yang kedua niatnya benar. Wayang dulu dan
melihat man seorang halu pada tingkah man mau sertanya Allah wal yandur maka becik atau maka lihatlah ila sholatihi. Kalau sampean ingin melihat tingkah orang di hadapan Allah maka lihatlah sholat. Kalau sholatnya seperti ayam makan, sudah jelas. Tahu ayam makan ya? Jadi ayam kalau makan itu kan cepat. Nah kita ini karena sholat sudah mulai kecil sampai sekarang sudah apal terus cowok nggak ada tumak nina. Tumak nina itu adalah berhenti sejenak setelah bergerak. Kan gampang. Standarnya cuma satu bacaan subhanallah. Subhanallah berarti sampai sudah tumak nina. Enggak ini wah cowok pokoknya tidak awal. Imma bisyukuni wal khusyui. Apakah dalam sholatnya itu dia menang itu anteng itu ya anteng wal khusyui dan khusyuk itu artinya takut, dia takut. Wa imma bil ghaflati, apakah dia lupa, wal ajalati atau dia cepat-cepat. Ada orang kok sampean sholat kok lupa, saya rakaat 1 apa rakaat 2 itu ada tanda. Ya, ada tanda. Maka itu berarti sholatnya sudah tidak begitu jelas. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sampean ini sholat dulu aja. Kalau Gus hatinya ini belum, tidak apa-apa. Yang penting sampean sholat dulu, dibenahi secara syariatnya. Bacaan Fatihahnya benar. Pokoknya secara fisik sholat itu sampai dulu. Kalau belum bisa menata hatinya. Nah, cara menata hatinya tadi antara takbir, mengangkat tangan dengan niat di dalam hati, kerentek di dalam hati itu besar. Itu caranya, cara memperbaiki. Nah, kalau sampai menghadirkan Allah di dalam hatimu, kebahagiaan akan segera menyentuhmu langsung, Pak. Cuma sekarang itu orang mengingat Allah itu kalau lagi susah. Kalau Allah itu tahu-tahu sampai dibikin susah terus, biar ingat Allah tambah repot sampai. Lebihnya benar. Jadi kita itu mengingat Allah kalau dalam kondisi susah. Yang saya khawatirkan atau bisa-bisa Allah itu bikin sampean susah terus biar Allah selalu ayo mau apa enggak kira-kira? Ya, lain lam takun bil wasfaini as-sabiqaini. Kayak gitu ya, intinya muhasabah nafsu, cara atau introspeksi dirimu. Bagaimana cara mengintrospeksi diri, Gus? Ukur dirimu dengan sholatnya 5 waktu sudah benar, bacaannya benar, ininya benar, semua benar. Jamaah. Oh sudah jamaah, bacaannya benar, bla bla bla, tepat waktu. Azan seumpama jam 4, jam 3 sudah. Ya minimal jam 3 lebih 5 menit sholat. Awal waktu. Loh, tapi Gus Fakih kok sukanya kalau sholat akhir waktu, jangan ditiru. Loh iya jangan ditiru, karena saya punya dalil sendiri. Kalau sampai nyampe awal waktu. Di dalam hadis itu jelaskan awal waktu itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir waktu mendapat pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena saya merasa banyak dosa, maka saya sholat akhir. Kalau sampai jangan diri takutnya kebablasan nanti tidak sholat. Jadi dalam hadis itu kalau sampai sholat awal waktu, Anda mendapat ridhonya Allah. Nah, cuma kadang orang tidak tahu. Jadi kalau orang sholat akhir waktu dikira menyepelekan, padahal tidak ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat di akhir waktu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah saya merasa punya dosa banyak maka sholat saya akhir waktu. Tapi jangan ditiru. Sampai yang niru yang pada umumnya saja. Niru yang pada umumnya saja sholatnya awal waktu. Karena
anak dulu itu kalau sholat pasti di akhir waktu. Kalau sholat subuh itu salam itu pasti matahari langsung terbit. Wah ini, tapi sampai nggak boleh niru karena belum pernah tahu. Nanti kalau sudah istiqomah di awal waktu terus sekali-sekali ya sholat akhir waktu. Maksudnya gini, sampai sholat awal waktu punya dalil, sampai sholat akhir waktu juga punya dalil itu. Makanya sampai nanti kalau pas anak ngerokok nongkrong diomongin orang, ini dipanggil Allah nggak jalan malah masih rokok, sampai jawab saya ini punya banyak dosa. Nah Allah ini menurunkan sholat di waktu-waktu sholat ada pengampunannya. Di mana? Di akhir waktu. Tapi sampai ngomong begitu tujuannya cuma ya pengen sholatnya males aja, enggak. Tapi memang benar bahwa maksudnya benar itu begini, Allah menurunkan ridhonya di awal waktu sholat, Allah menurunkan ampunannya di akhir waktu sholat. Maka tergantung sampai mau sholat awal waktu apa akhir waktu. Tapi kalau untuk kita sebaiknya awal waktu, karena nanti kalau kebablasan males akhirnya yang itu. Nah, sebaiknya kalau untuk kita makom-makomnya kita sebaiknya awal. Maka cara sampai menghisap dirimu, enggak usah sampai coba saya enggak. Sholat itu benar apa enggak? Kalau sholat itu benar pasti dirimu. Oh, enggak bisa jauh-jauh. Nah ini yang jauh. Karena jelas as-sholatu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Standarnya itu. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan ini yang ngomong Allah langsung. Berarti orang yang soleh secara spiritual pasti soleh secara sosial. Kok ada orang sholatnya rajin di sosialnya pelit, itu pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Masjid terus, tapi pas waktu diminta sumbangan nyumput Pak. Wah itu masih masalah. 2.000 Padahal 2.000 nyumput Pak. Wah itu ada tanya. Itu ya. Inilah faktor berwaswa ini wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.